Pemirsa, sebelum saya lanjutkan dialog, saya akan hadirkan terlebih dahulu prediksi formasi Timnas Indonesia dan Timnas Jepang yang akan bertanding dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada nanti malam. Ya, Anda bisa lihat pemirsa, ini merupakan prediksi formasi Timnas Indonesia. Kalau tadi Pak Lalumara menyampaikan bahwa optimisme dan psikologis itu tentu harus dibangun ya, karena kita main di kandang sendiri itu menjadi hal utama dalam menentukan kemenangan. Tapi kalau kita melihat susunan atau prediksi formasi ini, Pak Lalumara melihatnya seperti apa? Menurut saya ini yang paling betul. Bahwa formasi 3-4-3 ini menunjukkan bahwa STY tidak akan bermain bertahan. Timnas akan bermain normal dan rasanya lebih menyerang dengan formasi 3-4-3. Hanya satu aja, kalau pertanyaan saya, sedemikian yakinnya STY memasang Kevin Dix yang pemain baru di belakang. Yang tentu ini sangat berisiko kalau chemistry-nya belum jalan apakah sudah berjalan chemistry-nya dengan yang lain, dengan J dan yang lain-lain. Saya kira catatan itu adalah menempatkan Kevin Dix di belakang. Menurut pandangan kami sih, lebih baiknya Kevin Dix ditaruh sebagai gelandang bertahan atau di flank. Oke, kalau lebih kecil resikonya dibanding ditaruh di belakang. Oke, Bung Apal, kalau soal formasi ini termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Lalumara, pengaruh Kevin Dix? Ya, sejak 8 Januari 2020 Sintayong dipilih sebagai pelatih timnas, sampai sekarang saya nggak pernah bisa menebak prediksinya line up-nya Sintayong 11 pemain, selalu salah terus. Artinya Sintayong kadang-kadang punya rahasia yang kita tidak bisa tebak di sana. Full of surprise ya. Tapi dari materi yang ada di ini saya setuju. Saya lebih ada sedikit yang menurut saya adalah Rizky Ridho saat ini main sedang bagus gitu kan. Saya pikir Rizky Ridho lebih layak ditempatkan sebagai pemain belakang bersama Habner dan juga Jay Inces. Chemistry dari 3 pemain ini sudah ada gitu kan. Kita lihat bagaimana kemarin Mesilger debut bersama tim nasional Indonesia waktu kita melawan Cina misalnya. Di sana kan salah satu gol yang terjadi ke gawang Indonesia dari Cina adalah kesalahan dari Mesilger karena komunikasi dengan Jay Inces tidak jalan baik. Nah, ini yang mungkin dikhawatirkan oleh Bang Lalumara bahwa kalau Jay Inces dimainkan di posisi back, ini ada kemungkinan dia pemain bagus, pemain hebat, bahkan ratingnya sangat tinggi di Copenhagen. Paling rendah saja setiap main itu ratingnya 7,3, selebihnya di atas itu. Bahkan itu Dix adalah pemain terbaik di Copenhagen saat ini. Tapi itu kan di Copenhagen yang dimana dia sudah lama bermain. Nah, di sini di tim nasional Indonesia ketika kemudian salah saja, apalagi lawan yang dihadapi Jepang, ini akan sangat berbahaya. Jadi kalau kemudian misalnya Kevin Dix masuk line up utama, saya lebih cenderung Kevin Dix ditaruh sebagai bek kanan karena dia juga punya peran dan bisa main di posisi itu. Pemain ini memang versatile ya, bisa bek kanan, bisa bek tengah, bisa bek kiri, bisa juga sebagai gelandang bertahan. Tapi posisi bek kanan saya pikir akan sangat bagus karena di sana dia akan langsung berhadapan dengan misalnya dengan Minamino atau dengan Kubo. Dia bisa mematikan 2 pemain itu di sana yang jaraknya agak lebih jauh dibanding di lini belakang. Kalau di lini belakang saya pikir agak sangat riskan kalau kemudian komunikasinya belum begitu efektif bersama teman-teman terutama Jay Inces ya. Dan ini yang menurut saya gambaran. Tapi sekali lagi ya, kita tidak boleh inferior bertemu dengan Jepang. Bagaimanapun biasanya yang saya lihat sejauh ini ketika kita berhadapan dengan tim yang levelnya di atas kita, itu justru para pemain tampil luar biasa. Sebagai contoh, ketika di awal kualifikasi kita bertemu dengan Arab Saudi, semua orang menganggap kita akan sulit meraih poin lawan Arab Saudi. Nyatanya kita bisa tahan 1-1. Kemudian melawan Australia kita bisa tahan 0-0. Bahkan melawan Bahrain kita bisa tahan. Jadi menurut saya Jepang pun bukan tim yang tidak bisa dikalahkan. Buktinya Australia bisa tahan mereka di kandang Jepang 1-1. Artinya materi pemain Indonesia saat ini hampir mirip dengan Australia. Secara postur tubuh, secara pengalaman, secara jam terbang, sama-sama banyak main di Eropa. Dan ini kesempatan untuk kita bisa meraih hasil terbaik di antara sekian deretan hasil-hasil yang kita dapatkan dari Jepang yang tidak begitu baik. Terakhir kita kalah 1-3. Dan momentum ini harus diambil. Ya, momentum ini harus diambil. Tapi saya ingin fokus dulu soal tadi ya. Formasi line up ini mungkin teman-teman produser bisa ditayangkan kembali. Untuk pengaruh Kevin Dix dalam formasi ini seperti apa kalau Bung Sandria melihatnya? Ya, saya rasa saya juga sependapat dengan Bung Akmal, ya, dengan Bang Alu juga. Di suatu tim ada perubahan beberapa pemain itu bermasalah. Ya,
di sini adanya datangnya Kevin Dix, ya kita memang berharap ya dia bisa main, ternyata bisa main. Kadang-kadang formasi dari coach STY ini suka berubah-berubah. Iya. Jadi kita itu menebak-nebak siapa yang mainnya. Ini apalagi Kevin Dix baru juga pemain baru datang ya, langsung dimainkan. Ini sangat riskan juga untuk pemain bawah, ya karena riskan. Kenapa saya bilang riskan? Karena belum tentu chemistry mereka ini bisa ketemu gitu. Iya. Ya mudah-mudahan aja dengan keprofesional Kevin Dix, mudah-mudahan aja malam ini dia bisa bermain, bisa chemistry, bisa ada komunikasi enak. Karena terbiasa di bawah itu yang saya lihat Rizky Ridho yang sekarang ini main selalu konsisten di bawah dengan Hapner, dengan Bang Jay. Mereka ini chemistry-nya udah menemukan chemistry. Dan mereka ini bertiga ini kalau main sulit untuk ditembus. Ya contohnya waktu kita lawan Australia, kita lihat Rizky Ridho sangat disiplin sekali untuk menjaga lawan. Dan striker dari Australia juga ambil prestasi Bang. Iya Bang ya. Bola mau dikemanakan selalu dapat Rizky. Dan Rizky juga orangnya juga saya lihat disiplin. Hapner juga orangnya keras, tapi dia pembunuh berdarah dingin juga. Nah, di sini tiga pemain ini sudah mempunyai chemistry. Yang punya general sini adalah Bang Jay. Selalu mewanti-wanti dari dua orang nih, karena dua orang ini pemain muda yang maunya mungkin main belakang sikat. Ya sepantasnya kalau menurut saya Dix bisa dikatakan Bang Alu bisa ditaruhkan di jangkar, flank ataupun di back. Iya. Oke, nah kalau tadi disampaikan ya Pak Lalumara oleh teman-teman bahwa kita kan kalau melihat formasi yang ditentukan oleh Sintayong ini selalu last minute ya, bahkan full of surprise. Akankah prediksi line up kita lihat sore hari ini akan sesuai nanti ketika pertandingan nanti malam atau seperti apa? Lalu melihat ya. Saya kira sama. Saya kira sama. Hanya yang kita diskusikan tadi bahwa memang kita berharap lini belakang ini sama, yang chemistry sama. Rizky Ridho, J sama Justin Hapner. Iya. Karena apa? Kesalahan kecil apapun itu langsung berhadapan dengan kiper kalau di belakang. Kalau di tengah atau di depan buat salah masih ada di belakang. Kalau ini buat sekali salah langsung ke gawang. Oke. Nah, itu aja. Kita berharap sih dia bisa sebagai pemain profesional di Copenhagen bisa langsung nyetel. Bisa langsung tahulah seirama mainnya seperti Chemistry-nya apa. Chemistry-nya terbangun dalam 2-3 hari meskipun ya berat sih. Gitu. Oke, nanti saya akan coba dalami lagi soal bagaimana pengaruh Kevin Dix dan juga chemistry yang terbangun antar pemain. Tapi kita jeda dulu, kabar petang kembali hadir setelah lagi untuk Anda. Tetap bersama kami.